Kami dari kelompok 1, kelas 03 Sake 009, dengan beranggotakan 3 orang, saya Bernadette Samharti, nomor induk mahasiswa 1910 112 00560. Hai, saya Hale Trisna Tafnao, nomor induk mahasiswa 1910 11 2005 58. Dan saya Sundari, nomor induk 1910200574. Dan pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang sistem informasi akuntansi PT Sinergi Inti Plastindo. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadette Samharti. Silakan Bernadette. Tugas Sistem Informasi Akuntansi PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di zaman seperti saat ini, kemajuan teknologi berkembang cukup pesat dan mengalami perkembangan setiap waktunya. Segala jenis kegiatan tak lepas dari pemanfaatan teknologi, terlebih di lingkungan perusahaan. Dalam setiap pencatatan transaksi di perusahaan atau organisasi, mayoritas menggunakan sistem yang kita sebut dengan sistem informasi akuntansi. PT Sinergi Inti Utama Tbk berdiri sejak tahun 2001 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan dan telah bertumbuh sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi plastik untuk pengemasan dengan kualitas terbaik di Indonesia. Nah, sebagai perusahaan manufaktur, PT Sinergi Inti Utama ini tak lepas dari sistem teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, PT Sinergi Inti Plastindo Tbk telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi. Beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing tentang definisi sistem informasi akuntansi. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Nah, apa sih sistem informasi akuntansi? Nah, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, pada sistem informasi akuntansi dikenal sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa siklus yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas siklus-siklus dalam sistem informasi akuntansi yang relevan dengan PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Nah, tujuan penulisan dari makalah itu adalah ada dua. Yang pertama adalah memenuhi tugas. Yang kedua adalah sarana untuk mempelajari, memahami, dan mengetahui mengenai berbagai jenis siklus-siklus dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam makalah itu adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat menghitung atau berupa angka yang diperoleh dari laporan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan materi. Nah, pembahasan materi yang akan dibahas itu apa aja sih? Ada 5. Yang pertama itu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, kemudian siklus produksi, siklus penggajian, dan siklus kas masuk dan keluar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang siklus pendapatan. Dalam siklus pendapatan, terdapat diagram siklus pendapatan. Di sini sudah ada gambar mengenai diagram siklus pendapatan. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diagram yang sudah ada. Ini perusahaan. Perusahaan itu mendapatkan respon atau permintaan dari ke customer. Kemudian respon atau permintaan ini dapat berbentuk barang maupun cara pembayarannya.
Kemudian pelanggan itu dapat membayar dengan cara kredit maupun tunai. Nah, kemudian dari perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit dengan mengeluarkan faktur ke pelanggan. Kemudian dari perusahaan mengirimkan bill of lading ke kurir, dari kurir mengirimkan lagi ke pelanggan. Nah, dari dasar dari keluarnya faktur atau penjualan secara tunai itu adalah pelanggan mengirim permintaan kepada perusahaan. Kemudian dari dasar permintaan muncullah pesanan. Setelah sampai ke pelanggan, maka dilakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu bisa berupa DP dulu untuk awal, kemudian jika barang sudah jadi atau sampai ke tujuan, maka dilakukan pelunasan. Kemudian perusahaan setelah ada pembayaran, perusahaan menyetor ke bank. Nah, dari bank itu dapat mengeluarkan laporan yang diberikan ke perusahaan. Dalam perusahaan pasti ada penjualan. Kemudian penjualan itu dicatat ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian ada komisi. Komisi ini untuk siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Nah, dalam perusahaan pasti ada dong kebutuhan produksi dan pembelian atau disebut dengan back order. Nah, dari pendapatan itu maka uangnya dikeluarkan untuk kebutuhan produksi. Oleh karena itu, pendapatan berhubungan juga dengan siklus produksi, pengeluaran dan siklus produksi. Kemudian barang yang sudah diproduksi akan dijual kembali. Nah, siklusnya seperti itu. Kemudian ada siklus pendapatan pengertiannya. Pengertiannya adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, ini jadi pendapatan itu adalah rangkaian aktivitas bisnis. Nah, kegiatan pemrosesan informasi yang berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa. Perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diminta ke para pelanggan serta menagihnya dari penjualan yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada aktivitas dasar bisnis pada siklus pendapatan secara umum. Ada 4. Yang pertama itu ada penerimaan pesanan dari para pelanggan. Kemudian yang kedua adalah pengiriman barang. Yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha. Dan yang keempat adalah penagihan kas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang pertama tuh mengambil pesanan pelanggan. Kemudian persetujuan kredit. Persetujuan kredit tuh pasti dalam suatu perusahaan selalu memberikan penjualan secara kredit. Karena banyak pelanggan yang lebih tertarik dengan pembelian secara kredit. Nah, persetujuan kredit ini biasanya ada term conditionnya, maksudnya ada jangka waktu pelunasannya. Nah, kemudian yang ketiga ada memeriksa persediaan, dan yang keempat menjawab permintaan pelanggan. Nah, dalam jawab permintaan pelanggan biasanya pelanggan bertanya tentang persediaan yang ada, apakah mencukupi atau tidak. Nah, perusahaan harus menjawab pelanggan secara jujur. Kemudian ada pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini terdapat ambil dan pesanan, kemudian kirim pesanan.
Nah, ambil dampak pesanannya itu diambil dari gudang, kemudian dikirim ke ke alamatnya, kemudian harus tepat waktu, nama pengirimnya harus benar, dan nama penerimanya harus lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman pesanan. Kemudian yang ketiga itu penagihan dan piutang usaha. Nah, dalam penagihan ini eh, biasanya dilakukan oleh staff finance, yaitu staff collection. Nah, kemudian dilakukan pemeliharaan data piutang usaha. Dan yang keempat adalah penagihan kas, yaitu menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Nah, menangani kiriman uang pelanggan itu dapat berupa cash atau tunai yang disetorkan ke bank secara langsung. Kemudian yang kedua itu ada transfer. Nah, transfer itu biasanya kita menerima bukti bayar dan kita mencocokkannya dengan laporan dari bank. Kemudian yang ketiga itu ada eh, cek. Cek itu kita harus cairin, kemudian kita storing ke bank. Dan yang keempat itu ada bisa juga giro. Nah, giro itu juga harus distorkan ke bank. Nah, di sini terdapat tujuan siklus pendapatan. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama ada tujuan utama, dan yang kedua adalah tujuan lainnya. Nah, tujuan utama itu apa? Tujuan utama itu adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua itu ada tujuan lainnya. Tujuan lainnya itu ada 6. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat valid benar-benar terjadi. Nah, dalam pencatatan itu harus dilakukan secara valid atau benar-benar terjadi sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan input data-data. Kemudian yang ketiga adalah semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Nah, pencatatannya ini harus akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam yang pertama itu dalam pembuatan laporan keuangan. Karena jika kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, maka akan berakibat fatal yang menyebabkan akan berpengaruh pada pajak. Kemudian yang kelima itu ada aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Kenapa sih dalam perusahaan itu biasanya ada pencatatan aset gitu? Nah, dalam perusahaan Sinergi Inti Plastindo ini, semua aset harus dijaga, kemudian dicatat, sehingga jika terjadi kehilangan atau pencurian itu dapat diketahui. Dan yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian, dalam siklus pendapatan ini terdapat ancaman. Nah, ancamannya itu ada 4. Yang pertama ada pencurian persediaan. Dalam pencurian persediaan ini, kenapa di setiap perusahaan itu, baik di Sinergi Inti Plastindo ini ataupun perusahaan lainnya, terdapat stock opnam. Ya, stock opnam ini bisa dilakukan 2 minggu maupun sebulan sekali, agar menghindari terjadinya pencurian persediaan. Kemudian, kemudian yang kedua itu ancamannya adalah pencurian kas. Nah, dalam pencurian kas ini, cara menghindarinya adalah dalam PT Sinergi Inti Plastindo ini, maka harus ada cash flow atau laporan arus kas, sehingga dapat diketahui dananya berpindah kemana saja, dan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid maupun akurat, sehingga meminimalisir terjadinya pencurian kas. Kemudian yang ketiga ada kehilangan data. Nah, kehilangan data ini dapat berupa hard copy maupun soft copy. Kemudian sesudah di-scan, orang IT harus melakukan backup setiap hari sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan data. Dan yang keempat ada kinerja yang buruk. Dalam suatu perusahaan, baik PT Sinergi Plastindo atau perusahaan yang lainnya, pasti ada pegawai yang memiliki kinerja yang buruk. Nah, dalam hal ini maka harus pegawai yang memiliki kinerja yang buruk harus diberikan pelatihan
baik internal maupun eksternal, kemudian tunjangannya mencukupi sehingga mereka dapat lebih giat untuk bekerja dan kinerjanya dapat membaik, sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian ada aktivitas siklus pendapatan. Dalam aktivitas siklus pendapatan terdapat 7 aktivitas. Yang pertama itu ada departemen penjualan. Nah, dalam departemen penjualan, PT Sinergi Inti+Indo ini melakukan proses penjualan dimulai dari departemen penjualan yang menerima pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Pesanan mungkin diterima melalui surat, telepon, atau dari staf penjualan yang datang ke tempat pelanggan. Kemudian yang kedua adalah departemen kredit. Dalam departemen ini, langkah awalnya adalah otorisasi transaksi yang mencakup verifikasi kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan. Keadaan penjualan akan menentukan cara pemeriksaan kredit. Kemudian yang ketiga ada prosedur gudang. Nah, dalam PT Sinergi Inti+Indo, Departemen Penjualan mengirim salinan surat pengeluaran barang dari pesanan penjualan ke bagian di gudang. Dokumen ini mengidentifikasikan barang persediaan yang harus dicari dan diambil dari gudang. Dokumen tersebut juga memberikan persetujuan formal bagi petugas gudang untuk mengeluarkan barang yang dimaksud. Kemudian yang keempat ada Departemen Pengiriman. Dalam Departemen Pengiriman, sebelum menerima barang dan salinan surat pengeluaran barang, Departemen Pengiriman menerima salinan slip pengepakan dan dokumen pengiriman dari Departemen Penjualan. Slip pengepakan bersama dengan barang dikirim ke pelanggan untuk menggambarkan isi kiriman tersebut. Slip pengepakan bisa ditaruh di dalam kotak pengiriman atau diletakkan di luarnya dengan kantong plastik khusus. Slip pengiriman menginformasikan ke Departemen Penagihan bahwa pesanan pelanggan sudah dipenuhi dan dikirim. Kemudian yang kelima ada Departemen Penagihan. Nah, dalam departemen ini memainkan peran penting dalam sistem pesanan penjualan. Faktur penjualan atau sales invoice adalah tagihan pelanggan yang menunjukkan barang dan kuantitas yang dikirim. Pengiriman barang menandai berakhirnya peristiwa ekonomi dan merupakan saat di mana pelanggan sudah dapat ditagih. Penagihan sebelum pengiriman dilaksanakan dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan dan ketidakefisienan dalam operasi. Kemudian yang keenam adalah Departemen Pengendalian Persediaan. Dalam departemen ini menggunakan dokumen pengeluaran barang untuk memperbaharui akun buku besar pembantu persediaan atau yang bisa disebut dengan Inventory Subsidiary Ledger. Yang ketujuh ada Departemen Piutang Dagang. Dalam departemen ini akan membukukan dari salinan buku besar pesanan penjualan ke buku besar pembantu piutang dagang atau yang bisa disebut dengan Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Nah, setiap pelanggan yang mempunyai record pada buku besar pembantu piutang dagang yang berisi informasi nama pelanggan, alamat pelanggan, data kredit, tanggal transaksi, nomor faktur kredit pembayaran, retur, pengembalian barang, dan saldo. Baik, perkenalkan, saya Kuswa akan menyampaikan materi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Adapun tujuan utama dalam siklus pengeluaran yakni untuk meminimalkan biaya total perolehan dan memelihara persediaan perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Ada 3 fungsi dasar siklus pengeluaran secara umum, yakni 1. Memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, 2. Menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan, 3. Menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keadaan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Adapun aktivitasnya yakni 1. Memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa, 2. Menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa, 3. Menyetujui faktur pemasok dan pengeluaran.
Selanjutnya adalah diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran. Jadi di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku yang berasal dari siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, dan siklus produksi akan mengalir ke siklus pengeluaran. Sebaliknya, informasi saat bahan baku dan barang tiba dari siklus pengeluaran akan mengalir ke siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, dan siklus produksi. Kemudian mengenai biaya data operasi perusahaan dari siklus pengeluaran akan mengalir ke buku besar umum dan pelaporan guna disajikan dalam laporan keuangan. Adapun flowchart pengeluaran kas yaitu bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar pertama itu akan dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian pembayaran menerima faktur pertama dari supplier. Nah, berdasarkan dari faktur tersebut, bagian pembayaran akan membuatkan surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama akan dikirimkan ke manajer dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Lalu manajer akan menerima SPPK lembar pertama, dan berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut, manajer akan menyetujui SPPK dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Nah, setelah pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui, bagian pemegang kas akan membuat bukti kas keluar atau BBK rangkap 3. Lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga akan disimpan sebagai arsip. Setelah bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uangnya, selanjutnya bagian pembayaran melakukan transaksi kepada supplier. Nah, setelah supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran, berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian akan membuatkan laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar pertama akan dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BBK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar pertama akan dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya adalah siklus penggajian. Siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Adapun fungsinya yakni 1. Pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan, 2. Menjaga aset organisasi, 3. Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam siklus penggajian, ada 7 aktivitas yang dilakukan dalam siklus penggajian ini. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. 2. Perbarui file dan pemotongan pajak. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. 4. Mempersiapkan penggajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitungan kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. 4.
keluaran pajak, penghasilan, dan potongan lain-lain. Adapun tujuan pengendalian dalam siklus penggajian, yaitu semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. 2. Semua transaksi penggajian yang dicatat valid. 3. Semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. 4. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. 5. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. Selanjutnya, aset atau baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Lalu aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Ini adalah diagram konteks siklus penggajian. Jadi dalam sistem penggajian tersebut, data yang mengalir ke dalam sistem adalah data kehadiran yang berasal dari entitas karyawan dan data gaji karyawan yang dihasilkan dari bagian keuangan. Sedangkan data yang keluar dari sistem tersebut adalah data kehadiran karyawan dan data report gaji. Kita juga bisa melihat di situ adalah ada diagram level 0 siklus penggajian di mana data kehadiran karyawan yang berasal dari database fingerprint akan diolah dalam proses pemeriksaan data kehadiran karyawan. Selanjutnya dari proses tersebut akan dihasilkan data kehadiran terperiksa yang akan diolah dalam proses penghitungan gaji karyawan. Nah, dari proses penghitungan gaji akan dihasilkan data perhitungan gaji yang selanjutnya akan diolah dalam proses pembayaran gaji karyawan dan menghasilkan data pembayaran gaji. Lalu bagian keuangan akan mengupdate database penggajian berdasarkan data daftar gaji ke dalam database penggajian dan pada akhirnya akan dihasilkan data report gaji yang diterima oleh karyawan. Ini adalah flowchart siklus penggajian, di mana flowchart ini dimulai dari bagian keuangan, di mana bagian keuangan mula-mula melakukan proses pemeriksaan dan penghitungan gaji dengan mengambil data dari file kehadiran yang ada. Selanjutnya dari proses tersebut akan dihasilkan dokumen slip gaji rangkap 2, di mana slip gaji lembar 2 akan disimpan sebagai arsip oleh bagian keuangan berdasarkan tanggal. Lalu slip gaji lembar pertama akan diserahkan kepada karyawan. Baiklah, saya Isundari. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pembahasan tentang siklus produksi. Siklus produksi yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data berkaitan dengan proses pembuatan produk yang terjadi terus-menerus. Dalam siklus produksi terdapat 4 aktivitas dasar, yaitu desain produk, 2. Perencanaan dan penjadwalan, lalu operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Peranan sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi yaitu 1. Sebagai bauran produk, 2. Penetapan harga pokok, 3. Alokasi dan perencanaan sumber daya, dan yang keempat manajemen biaya. Pada pembahasan yang berikutnya yaitu tentang siklus produksi di PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Aktivitas produksi yang terjadi adalah desain produk sesuai pesanan untuk memenuhi permintaan, lalu dibuat perencanaan dan penjadwalan produksi, kemudian pengoperasian produksi dengan menggunakan mesin dengan teknologi canggih dan bahan baku yang berkualitas, dan keempat yaitu biaya yang dibebankan ke produk sesuai dengan biaya produksi departemen terkait. Produksi di PT Sinergi ini dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan dan perhitungan kebutuhan pasar agar tidak terjadi penumpukan stok barang mati atau stok tidak bergerak karena belum jelas pembelinya. Produk inti yang dihasilkan yaitu HDPE dan LDPE ini berupa kantong plastik, goodie bag, dan lain-lainnya. Dan berikutnya ini adalah siklus aktivitas produksi sistem informasi akuntansi secara umum. Di sini menggambarkan adanya 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu awal desain produk,
Lalu setelah desain produk adanya perencanaan jadwal dan perencanaan dan penjadwalan, kemudian pengoperasian produksi dan masuk ke akuntansi biaya. Dari siklus diagram berikut, yaitu antara siklus satu dan lainnya saling berkaitan. Dan berikutnya juga saya akan tampilkan beberapa siklus untuk produksi. Siklus berikut juga hampir sama dengan yang tadi. Dia lebih sederhana, yaitu dari siklus produksi ini akan berkaitan dengan siklus produksi pasti akan mendapat berkaitan dengan siklus pendapatan karena nantinya akan dijual, dan siklus pengeluaran karena untuk pembelian bahan baku, serta ada sistem pelaporan buku besar di mana nanti untuk laporan keuangannya dan juga penggajian serta manajemennya. Jadi antara satu dan lainnya ini saling berkaitan. Dan yang berikut ini adalah gambaran alur flowchart proses produksi dalam suatu perusahaan. Proses produksi itu diawali dengan adanya permintaan konsumen atau tuntutan dari pasar, kemudian dilakukan riset produk, kemudian adanya perhitungan penyediaan bahan baku, kemudian pengembangan perlengkapan baku. Kalau misalnya udah uji kelewatan, oke, adanya penentuan harga. Setelah penentuan harga, dilakukan produksi massal atau produksi barang jadi, lalu produksi yang telah diproduksi disimpan di gudang di gudang finished good. Kemudian dari situ nantinya akan dilakukan pengiriman produk ke konsumen atau pemasaran produk jadi oleh marketingnya. Sekian dari saya untuk penjelasan siklus produksi, dan selanjutnya untuk siklus berikutnya akan dilanjutkan oleh Krista. Berikutnya saya akan lanjutkan kembali untuk pembahasan materi yang kelima mengenai siklus kas masuk dan keluar. Siklus kas masuk dan keluar atau arus kas adalah arus masuk dan keluar atau setara kas. Suatu laporan keuangan berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Siklus atau arus kas sendiri itu terbagi ke dalam dua macam aliran, yaitu ada kas masuk atau kas inflow dan juga kas keluar atau kas outflow. Pengertian arus kas masuk sendiri yaitu arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas atau juga bisa disebut pendapatan. Terdiri dari aktivitas hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, lalu penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, bisa juga dari pinjaman dari pihak lain atau penerimaan sewa dan pendapatan lain. Sedangkan kas keluar atau cash outflow yaitu arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas atau bisa disebut juga pengurangan kas. Terdiri dari aktivitas diantaranya pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lainnya, lalu pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, kemudian pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan, lalu pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan, dan pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lainnya. Bagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa siklus arus kas itu terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ada 3 aktivitas dasar dalam siklus tersebut, yaitu berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari flowchart berikut bisa dilihat untuk transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam penggolongan aktivitas masing-masing. Misalnya aktivitas operasi untuk penerimaan kasnya itu seperti penagihan piutang dari pelanggan, penerimaan bunga dan dividen dan investasi, lalu penerimaan kegiatan operasi lainnya. Sedangkan dari pengeluaran kas yang berupa aktivitas operasi adalah pembayaran kepada pemasok atau supplier, lalu pembayaran untuk karyawan, kemudian pembayaran bunga dan pajak penghasilan, dan pembayaran kegiatan operasi lainnya. Contoh dari aktivitas
yang termasuk aktivitas investasi dari penerimaan kas yaitu penjualan aktiva tetap, kemudian ada penerimaan kas atas pinjaman yang diberikan. Contoh untuk pengeluaran kasnya yaitu perolehan aktiva tetap, perolehan investasi yang bukan ekivalensi kas, lalu pemberian pinjaman. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan yang termasuk ke dalam penerimaan kas yaitu pengeluaran saham, penjualan saham perbendaharaan, dan peminjaman uang. Sedangkan yang termasuk pengeluaran kas adalah pembelian saham perbendaharaan, pembayaran dividen, serta pembayaran pokok pinjaman hutang. Yang berikutnya ini saya berikan contoh laporan arus kas PT Sinergi Plastindo berdasarkan periode okupasi 2019 yang diambil dari laporan keuangannya. Dari 3 aktivitas dalam siklus kas, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasional menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama perusahaan. Yang pertama ada kas masuk, yaitu didapat dari penerimaan dan dari kas pelanggan sebesar 53.500.246.511. Untuk kas keluar ada pembayaran beberapa, yaitu beban-beban usaha, pembayaran kas pada pemasok, pajak, beban keuangan, beban lain-lain. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Dalam periode siklus ini, yaitu hanya ada kas keluar, yaitu untuk uang muka pembelian aset tetap dan perolehan aset tetap dengan nominal yang bisa dilihat dalam slide berikut ini. Yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Dari aktivitas pendanaan ini ada kas masuk dan kas keluar. Untuk kas masuk ada beberapa transaksi yang terjadi, yaitu perolehan dari penawaran umum perdana setelah dikurangi biaya emisi di tahun 2019, penerimaan pinjaman bank, penerimaan dari setoran modal saham, utang lain-lain, penerimaan utang pembayaran. Lalu untuk kas keluarnya, PT Sinergi ini ada pembayaran untuk pinjaman bank, kemudian pembayaran utang sewa, dan pembayaran dividen. Dari penjelasan yang tadi, rincian keluar berdasarkan aktivitas siklus kas di PT Sinergi bisa dituangkan dalam sebuah laporan kas seperti berikut. Ini adalah rincian yang tadi. Kita bisa lihat total saldo dari arus kasnya yaitu selama periode 2019 adalah didapat 516.208.586. Berarti mereka selama tahun 2019 ini total saldo dari arus kas yang didapat. Berikut adalah kesimpulan untuk makalah dari PT Sinergi Plastindo ini. PT Sinergi Inti Plastindo berdiri sejak 12 Oktober 2001 yang sampai dengan saat ini mengalami pengembangan yang sangat besar. Mereka produk inti mereka yaitu HDPE dan LDPE sebagai perusahaan manufacturing dalam bidang industri plastik. Untuk pertama kalinya di September 2019 mereka melakukan penawaran umum perdana sebar saham sebanyak 190 juta saham biasa atas nama atau 29,69% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham perseroan dengan nilai nominal Rp50 per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp163 setiap saham. PT Sinergi Inti Plastindo juga sudah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam menjalankan bisnisnya dan mengikuti perkembangan teknologi. Untuk saat ini, Sinergi Inti Plastindo sendiri berkantor pusat di Simpruk Garden Office nomor 9 di Jalan Tekunya Arif, Simpruk, Kebayoran Lama Selatan, dan memiliki 2 pabrik di 2 lokasi berbeda yaitu Jakarta Utara dan Tangerang. Dari sisi produksinya sendiri, proses produksi di PT Sinergi Inti Plastindo dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan dan sistem produksinya sudah sangat baik. Siklus produksi sesuai dengan standar aktivitas yang ada
yaitu mulai dari desain produk, perencanaan atau penjadwalan operasi, pelaksanaan produksi, pengolah dari bahan baku ke barang jadi, dan aktivitas akuntansi biaya serta keseluruhan kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh tenaga ahli di dalam bidangnya. Secara keseluruhan, PT Sinergi Integrasindo sudah menjalankan bisnis dengan baik mengikuti perkembangan teknologi dan sistem informasi akuntansi berjalan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Laporan keuangan pun teraudit dan diawasi oleh otorisasi jasa keuangan. Sebagai perusahaan manufacturing, PT Sinergi Integrasindo sudah memberikan kontribusi besar di Indonesia dalam penyediaan barang plastik untuk kemasan dan terus mengembangkan produksinya. Demikian penjelasan dari saya dan dari kami. Sekian dan terima kasih.